Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Elsa Aprilia Mani. Di video kali ini, saya akan menjelaskan tentang penentuan berat jenis. Yang pertama, pengertian berat jenis. Berat jenis adalah perbandingan relatif antara massa jenis sebuah zat dengan massa jenis air murni. Berat jenis suatu benda adalah suatu gaya yang bekerja pada benda tersebut yang dipengaruhi gaya gravitasi bumi dan massa benda tersebut. Massa dan berat sebenarnya adalah dua besaran yang berbeda. Berat suatu benda dipengaruhi oleh gaya gravitasi bumi di mana benda tersebut berada. Yang kedua, rumus berat jenis. Berat jenis mempunyai rumus S sama dengan W per V, di mana S sama dengan berat jenis benda, W sama dengan berat benda, dan V sama dengan volume benda. Yang ketiga, penggunaan berat jenis. Berat jenis dapat digunakan dalam berbagai hal untuk menentukan suatu zat, antara lain, yang pertama menentukan kemurnian suatu zat, yang kedua mengenal keadaan zat, dan yang ketiga menunjukkan kepekaan larutan. Yang keempat, penentuan berat jenis. Penentuan berat jenis dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama, penentuan berat jenis zat cair dengan areometer. Penentuan berat jenis dengan areometer berdasarkan pada prinsip Archimedes. Setiap benda yang dicelupkan ke dalam suatu cairan akan mengalami gaya angkat yang besar sama dengan berat zat cair yang dipindahkan karena adanya benda tersebut. Areometer berbentuk sebuah silinder yang berlubang. Agar areometer dapat tercelup dengan posisi yang tepat atau skala tercelup dalam cairan, maka areometer diisi dengan butir-butir Pb. Skala-skala pada areometer menunjukkan berat jenis cairan. Semakin kecil berat jenis cairan, areometer akan tercelup semakin dalam. Karena itu, skala pada areometer menunjukkan angka yang semakin besar dari atas ke bawah. Yang kedua, penentuan berat jenis dengan piknometer. Berat jenis suatu zat dapat dihitung, yaitu mengukur secara langsung berat zat dalam piknometer dengan menimbang, dan volume zat ditentukan dengan piknometer. Prinsip metode ini didasarkan atas penentuan massa cairan dan penentuan ruangan yang ditempati cairan ini. Ruang piknometer dilakukan dengan menimbang air. Ketelitian metode piknometer akan bertambah sampai suatu optimum tertentu dengan bertambahnya volume piknometer. Optimum ini terletak sekitar isi ruang 30 ml. Ada dua tipe piknometer, yaitu tipe botol dan tipe pipet. Yang kelima, faktor-faktor yang mempengaruhi berat jenis suatu zat. Yang pertama, temperatur, di mana pada suhu yang tinggi, senyawa yang diukur berat jenisnya dapat menguap sehingga dapat mempengaruhi berat jenisnya. Demikian pula halnya pada suhu yang sangat rendah dapat menyebabkan senyawa membeku sehingga sulit untuk menghitung berat jenisnya. Oleh karena itu, digunakan suhu di mana biasanya senyawa stabil, yaitu pada suhu 25 derajat Celcius atau dalam suhu kamar. Yang kedua, massa zat. Jika zat mempunyai massa yang besar, maka kemungkinan berat jenisnya juga menjadi lebih besar. Yang ketiga, volume zat. Jika volume zat besar, maka berat jenisnya akan berpengaruh, tergantung pula dari massa zat itu sendiri, di mana ukuran partikel dari zat, berat molekulnya serta kekentalan dari suatu zat dapat mempengaruhi berat jenisnya. Alat dan bahan yang bisa digunakan dalam praktikum untuk penentuan berat jenis ialah yang pertama, alat piknometer 25 ml, areometer 0,7 sampai 0,9,
gelas kimia 250 ml, gelas ukur 250 ml, pipet pasteur, termometer 0 sampai 100 derajat Celcius, timbangan analitik. Bahan: etanol 96%, pasir kuarsa, air demineral, daun muda, daun kering. Prosedur kerja: yang pertama, penentuan volume pignometer. Timbang pignometer kosong, bersih, dan kering. Isi pignometer dengan air demineral pada suhu 18 derajat Celcius yang telah diketahui berat jenisnya. Timbang pignometer yang berisi air demineral tepat pada suhu 20 derajat Celcius. Hitung berat air demineral pada suhu 20 derajat Celcius. Hitung volume air demineral. Volume air sama dengan volume pignometer. Ulangi percobaan tersebut. Yang kedua, penentuan berat jenis zat cair dengan pignometer. Timbang pignometer kosong, bersih dan kering yang telah ditentukan volumenya. Isi pignometer dengan zat cair pada suhu 18 derajat Celcius. Timbang pignometer yang berisi zat cair tepat pada suhu 20 derajat Celcius. Hitung berat zat cair. Hitung berat jenis zat cair pada suhu 20 derajat Celcius dan ulangi percobaan. Yang ketiga, penentuan berat jenis padatan dengan pignometer. Timbang pignometer kosong, bersih, dan kering yang sudah ditentukan volumenya. Isi pignometer dengan zat padat sampai separuh dari pignometer terisi. Timbang pignometer yang berisi zat padat tersebut. Tambahkan ke dalam pignometer berisi zat padat suatu zat cair pada suhu 18 derajat Celcius yang diketahui berat jenisnya. Timbang pignometer berisi zat padat dan zat cair tepat pada suhu 20 derajat Celcius. Hitung volume zat padat. Hitung berat zat padat. Hitung berat jenis zat padat dan ulangi percobaan. Yang keempat, penentuan berat jenis zat cair dengan areometer. Masukkan ke dalam gelas ukur 250 ml suatu zat cair yang akan ditentukan pada suhu 20 derajat Celcius. Masukkan secara hati-hati pada aerometer. Baca skala pada aerometer dan catat berat jenis zat cair tersebut. Hasil pengamatan: pertama, pengukuran berat jenis etanol dengan areometer. Berat jenis etanol 96% sama dengan 0,94 gram per mililiter. 10 ml etanol tambah 90 ml Aquades sama dengan 0,82 gram per cm pangkat 3. 12 ml etanol tambah 88 ml Aquades sama dengan 0,80 gram per cm pangkat 3. 14 ml etanol tambah 86 ml Aquades sama dengan 0,78 gram per cm kubik. 16 ml etanol tambah 84 ml Aquades sama dengan 0,74 gram per cm kubik. 18 ml etanol tambah 82 ml Aquades sama dengan 0,70 gram per cm kubik. 20 ml etanol tambah 80 ml Aquades sama dengan 0,68 gram per cm kubik. Yang kedua, penentuan berat jenis dengan pignometer. Kalibrasi: berat pignometer kosong sama dengan 33,4827 gram. Berat pignometer tambah Aquades sama dengan 58,5746 gram. Kedua, pasir kuarsa. Berat pignometer kosong sama dengan percobaan pertama 33,5148 gram, yang kedua 33,5901 gram.
berat pignometer tambah pasir kuarsa sama dengan yang pertama 33,6018 gram, yang kedua 33,6674 gram. Berat pignometer tambah pasir kuarsa tambah aquades sama dengan yang pertama 58,6486 gram, yang kedua 58,5928 gram. Yang ketiga daun muda. Berat pignometer kosong sama dengan yang pertama 33,5574 gram, yang kedua 33,6156 gram. Berat pignometer tambah daun muda sama dengan yang pertama 33,5770 gram, yang kedua 33,6474 gram. Berat pignometer tambah daun muda tambah aquades sama dengan pertama 58,5500 gram, yang kedua 58,5313 gram. Yang keempat daun kering. Berat pignometer kosong sama dengan 33,6380 gram. Berat pignometer tambah daun kering sama dengan 33,6377 gram. Berat pignometer tambah daun kering tambah aquades sama dengan 58,5850 gram. Pembahasan. Untuk zat yang berbentuk liquid, kita dapat mengetahui dengan cara melakukan penimbangan bobot pignometer yang berisi sampel dikurangi dengan pignometer kosong tersebut, setelah itu dimasukkan ke dalam rumus. Sedangkan untuk padatan, terlebih dahulu kita cari volume padatan dengan cara melakukan pengurangan volume zat padat yang diberi air dengan zat cair tersebut apabila mengisi ruang pignometer. Penentuan berat jenis menggunakan areometer dengan cara melihat langsung pada garis skalanya. Pada skala berapa areometer mengenai batas meniskus atas cairan etanol. Di pengukuran berat jenis menggunakan areometer, pada saat telah dicampurkan dengan aquades, konsentrasi etanol berbanding terbalik dengan berat jenisnya. Jika konsentrasinya besar, maka berat jenisnya kecil, begitu pula sebaliknya. Untuk melakukan percobaan penerapan berat jenis menggunakan pignometer, pignometer dibersihkan dengan menggunakan aquades, kemudian dibilas dengan alkohol untuk mempercepat pengeringan pignometer kosong tadi. Pembilasan dilakukan untuk menghilangkan sisa dari pembersihan, karena biasanya pencucian meninggalkan tetesan pada dinding alat yang dibersihkan, sehingga dapat mempengaruhi hasil penimbangan pignometer kosong, yang akhirnya juga mempengaruhi nilai berat jenis sampel. Pemakaian alkohol sebagai pembilas memiliki sifat-sifat yang baik seperti mudah mengalir, mudah menguap, dan bersifat antiseptikum. Jika sisa-sisa yang tidak diinginkan dapat hilang dengan baik, baik yang ada di luar maupun yang ada di dalam pignometer itu sendiri, dan pignometernya jadi cepat kering. Sekian video dari saya untuk hari ini. Terima kasih.